Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam tayangan video saya ini akan memaparkan mengenai perencanaan pengembangan desa wisata melalui konsep pembangunan wisata bahari dan fasilitas wisata, homestay, dan kafe berbasis kearifan lokal. Ini merupakan beberapa karya buku saya. Ini merupakan referensi kerja saya yang pernah sebagai tim ahli dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan wisata. Sejak dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melalui program Nawacita menjadikan pariwisata sebagai salah satu core ekonomi. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur. Nah, keserutan pemerintah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Namun implementasinya saat ini pemerintah telah mendorong untuk melakukan pembangunan pariwisata berbasis desa. Maka dari itu, salah satu program Kementerian Pariwisata Indonesia yaitu mendorong setiap daerah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan desa wisata. Hal ini juga dikarenakan adanya fenomena dan isu dalam pariwisata di mana saat ini terjadi perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif. Nah, pariwisata alternatif adalah mengenai kebudayaan, penelitian, pendidikan, petualangan, agrowisata pedesaan, pertanian, dan peternakan. Nah, di sini saya membuat suatu konsep pengembangan yaitu dengan membangun fasilitas homestay. Nah, mengapa homestay? Nah, karena merupakan salah satu program Kementerian Pariwisata dalam pengembangan akomodasi pada destinasi pariwisata. Kedua, untuk memberikan bisnis usaha bagi masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pariwisata. Nah, kemudian yang ketiga, saat ini wisatawan lebih memilih tinggal di homestay daripada di hotel karena harga lebih murah, dapat berinteraksi langsung dengan pemilik yang merupakan masyarakat lokal. Kemudian juga bahwa menginap di homestay bisa menginap dengan banyak orang atau dengan keluarga yang banyak atau tidak terbatas oleh jumlah karena sifatnya tidak seperti hotel yang hanya diperbolehkan 1 sampai 2 orang dalam satu kamar. Kemudian tujuan. Nah, apa yang dikembangkan dalam pariwisata? Tentunya yang dikembangkan adalah produk pariwisata. Nah, dalam produk pariwisata ini ada 5 ya dalam unsur-unsur yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, aktivitas, dan pelayanan. Nah, mengenai atraksi wisata tentunya ada 3 yaitu alam, budaya, dan buatan. Nah, tentunya yang ini nanti yang akan dikembangkan di suatu
desa, di mana apabila desa itu ada unsur-unsur daripada ketiga, ada alam, ada budaya, dan nanti tentunya akan ada juga buatan. Nah, tentunya mengenai produk pariwisata, tentunya nanti apa yang bisa dilihat di desa itu, apa yang bisa nanti dibeli di desa itu, tentunya ini berkaitan dengan souvenir. Tentunya apa yang bisa dilakukan di desa itu. Nah, ada 4 klasifikasi mengenai desa wisata. Ya. Yang pertama ada desa rintisan, kemudian desa yang berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Nah, tentunya dalam pengembangan nanti desa wisata, ada beberapa implementasi ya program yang akan dilakukan ya. Yang pertama untuk desa rintisan yaitu pertama mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi dan karakteristik desa dari semua aspek. Kemudian mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata. Yang keempat, merintis pengembangan fasilitas dan sarana prasarana. Ini untuk desa yang rintisan. Nah, kemudian desa yang sudah berkembang, tentunya implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik wisata utama dan pendukung. Kemudian yang kedua, menyusun paket wisata berdasarkan potensi dan karakter desa. Yang ketiga, pengembangan fasilitas dan sarana prasarana mendukung wisata. Nah, yang keempat, untuk desa yang kategori yang desa wisata sudah maju, melakukan inovasi terhadap produk yang ada, memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar, melengkapi fasilitas pendukung yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan wisata. Kemudian kategori desa wisata mandiri, melakukan inovasi, diversifikasi produk, lebih dari satu berbasis kewirausahaan mandiri, masyarakatnya sesuai dengan pasar yang tepat, melakukan pengembangan produk wisata yang terintegrasi dengan destinasi lain, mengimplementasikan daya dukung destinasi pada pengolahan kunjungan wisatawan, semua dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Jadi ini beberapa dalam pengembangan desa wisata, implementasinya sesuai dengan klasifikasi daripada desa wisata itu. Nah, ini merupakan kalau kita mengembangkan suatu desa wisata yang tentunya dengan berbasis keunikan. Artinya kita mengembangkan suatu desa wisata itu tentunya juga melihat daripada apa sih yang bisa jadikan suatu daya tarik, artinya untuk keunikan desa itu. Misalnya kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, sumber daya budaya lokal yang ada di desa itu. Gitu. Nah, ini merupakan perbandingan ya mengenai pengembangan wisata yang saat ini memang sudah sangat terkenal ya, dikenal di Indonesia, di mana desa wisata Pujon Kidul. Nah, di mana desa wisata Pujon Kidul ini, kalau kita lihat atraksinya, yaitu yang pertama belajar peternakan tradisional, kemudian memanen buah, kemudian bertani, belajar tari, ya kuda lumping, kemudian adanya kafe sawah. Nah, ini merupakan daripada atraksi ya wisata yang ada di
Desa Wisata Pujon Kidul. Nah, kemudian di sini saya membuat suatu konsep ya, karena tadi di awalnya bahwa konsep pengembangan desa wisata di sini saya lebih pada untuk pembangunan homestay. Kenapa tadi sudah dijelaskan di atas ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ya konsep desain nanti untuk homestay. Nah, kemudian di mana fasilitas homestay ini yang sudah saya konsep desain, tentunya nanti ada beberapa unit. Nah, tentunya kemudian ada juga nanti kolam untuk berenang ya, kolam mandi untuk berenang bagi wisatawan yang nginap di sini. Misalnya setelah mereka nginap ya, bangun misalnya pagi, nah silakan untuk mungkin berenang ya di kolam ini. Nah, ini kolamnya, tentunya berenang sambil melihat view ya, view laut ya. Ini. Nah, kemudian ini fasilitas kafe ya yang saya coba desain ya untuk pengembangan desa wisata ya. Nah, di mana nanti di kafe ini mereka nanti view-nya menghadap ke laut ya. Jadi sambil makan para wisatawan duduk sambil melihat ke laut dengan aktivitas para nelayan gitu. Nah, ini ya kafenya dengan melihat juga beberapa keindahan di laut dan nah, sini saya coba membuat juga ada di desa wisata dengan konsep ada taman desa. Tentunya di sini nanti dengan adanya taman desa ini aktivitas wisatawan ya, yang ada di desa yang tinggal desa untuk bisa berolahraga ya, dengan adanya taman di desa berolahraga dengan naik sepeda dengan mengelilingi taman ya, tentunya ini juga menjadi suatu sebagai konsep wisata kesehatan ya bagi desa tersebut. Nah, ini saya coba ini merupakan suatu set plan ya daripada untuk nanti pengembangan desa wisata. Ini saya ambil beberapa desa yang di sini merupakan nanti set plan-nya. Nah, tentunya nanti di sini semua dibangun beberapa fasilitas seperti homestay, ada kafe. Tentunya nanti kenapa di sini lokasinya kita lihat view menarik, bebas pandangan, kemudian pandangan penunjuk angin alami ya yang terbuka dengan laut, homestay ya, lokasi homestay nanti, kafe juga. Nah, tentunya nanti di mana wisatawan pada malam hari ya sebelum tidur mungkin kegiatannya pergi ke kafe, makan dan minum sambil menikmati pemandangan laut itu. Nah, ini saya coba juga membangun konsep sebagai wisata untuk wisata bahari dengan adanya nanti buat suatu kegiatan ya atau event mengenai untuk makan-makan di pinggir laut ya. Ini acara makan laut. Nanti wisatawan makan-makan di makan berbagai macam ikan ya yang disediakan yang ada di desa itu di pinggir laut. Ini juga nanti menjadi aktivitas ya, aktivitas wisatawan pada saat di desa wisata tersebut ya, karena konsepnya tadi pembangunan desa wisata yang berbasis dengan pembangunan konsep wisata bahari. Nanti wisatawan bisa nanti masyarakat tentunya menyediakan daripada transportasi jet ski untuk sebagai aktivitas atau kegiatan wisatawan, dan juga ada perahu ya yang ada. Nah, ini tentunya perahu nanti tentunya menggunakan nanti yang namanya perahu yang kearifan lokal yang ada di desa tersebut ya, yang bisa nanti digunakan oleh para wisatawan. Baiklah, sekian artinya paparan dan penjelasan dari saya ya. Nah, sebagai penutup ada pepatah bijak mengatakan rencanakan yang dilakukan dan lakukan yang direncanakan.